Halo saudara-saudaraku semua yang terkasih, apa kabar kalian semuanya? Semoga sukacita dari surga senantiasa menyertai kita semua. Amin. Ketemu lagi bareng aku Monica dalam sharing Alkitab bareng Monmon. Ini adalah episode ke-8. Dan seperti biasanya, seperti episode-episode sebelumnya, aku akan share sedikit bacaan dari hari ini. Dan aku akan sedikit sharing juga relate-nya sama kehidupan kita sehari-hari. Hari ini bacaannya cukup panjang walaupun tidak semuanya aku ambil ya. Kali ini bacaannya diambil dari surat Petrus yang pertama. Oke, mungkin aku langsung bacain aja ya. Dari Alkitab bacaannya adalah dari surat Rasul Petrus yang pertama. Surat Petrus yang pertama bab 1 ayat 3 sampai dengan 9. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu, yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu, yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas, yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu meroleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Oke, bacaan dari surat Petrus kali ini. Ada beberapa hal yang mungkin mengetuk hati kita sendiri, yaitu terkait dengan ayat yang ke-6. Sebelum saya bacakan, dalam berbagai ayat di dalam kitab suci, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru, Tuhan selalu menekankan kita agar senantiasa bersuka cita. Bersukacita, kita semua pengikut Kristus harus senantiasa bersukacita. Karena apa? Ada keselamatan dari Sang Juru Selamat yang telah dianugerahkan kita agar kita mendapatkan bagian di dalam kerajaan surga. Oleh karena itulah kita harus selalu bersyukur setiap waktu. Dan pada Injil hari ini sekali lagi diungkapkan, bergembiralah. Bergembiralah akan hal itu, maksudnya bergembiralah akan keselamatan yang kita terima, yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan tidak dapat layu. Keselamatan ini tersimpan di dalam surga. Tapi ingat, di sini ditekankan bahwa kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, karena iman kita dipelihara oleh Tuhan karena iman kita. Iman kita benar-benar sungguh melihat kepada Yesus Kristus. Allah sendiri melihat ke dalam setiap kita untuk menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Nah, dalam hari ini Rasul Petrus mengingatkan kepada kita agar kita ini jangan berduka cita. Kita tuh harus selalu bergembira, bersuka cita, karena kita memperoleh kemenangan. Kalau orang yang menang, gak mungkin dia sedih. Kalaupun dia menangis, meneteskan air mata,
itu karena dia terharu. Tapi siapapun yang menjadi pemenang, dia harus bersukacita. Dia memang harus bersukacita, dan sukacita itu layak dia dapatkan karena dia telah mencapai suatu hal yang telah dia perjuangkan selama ini. Seperti halnya yang telah diperjuangkan Yesus untuk kita, yang wafat di kayu salib demi menebus dosa kita dan bangkit dari antara orang mati. Kita dijanjikan keselamatan, dan kita harus menjadi pemenang atas kekuatan iman kita pada Yesus Kristus sampai zaman akhir nanti. Meskipun kita bersukacita, kita akuilah ya, dalam waktu-waktu semacam ini, mau nggak mau, karena kita masih dibayang-bayangi oleh COVID-19, virus corona yang menyebar ke berbagai penjuru dunia, membuat ya lockdown di mana-mana. Di berbagai kota-kota besar di dunia mulai lockdown, termasuk kawasan Jabodetabek dan mungkin beberapa banyak daerah kita mulai lockdown. Dan peristiwa ini menimbulkan, mau nggak mau menimbulkan keresahan buat kita. Keresahan yang pertama, kita nggak tahu ini selesai sampai kapan, virus corona ini selesai sampai kapan. Yang kedua, banyak orang di Indonesia terutama ini, dari kompas.com sendiri memuat berita bahwa sekitar 1,5 juta orang bisa kehilangan pekerjaannya, entah itu di PHK ataupun dirumahkan ataupun dinonaktifkan untuk sementara waktu. Ini berarti ada pengurangan penghasilan, ada pengurangan pemasukan. Dan baliklah yang pertama, ini tidak tahu ini kondisinya ini akan selesai sampai kapan, ini kan berakhir sampai kapan. Dan kalau misalnya ada gaji yang dipotong, entah itu 20%, 30%, ataupun sampai 70% dipotong, dengan sisa gaji yang hanya mungkin sepertiga dari gaji kita mampu bertahan sampai kapan? Kita membiayai hidup kita sendiri dan keluarga itu sampai kapan? Kemudian kita juga sangat terbatas dalam beraktivitas. Kita nggak bisa lagi jalan-jalan bareng keluarga, nggak bisa lagi jalan-jalan bareng pacar, nongki-nongki bareng teman-teman, karena semua pusat-pusat hiburan seperti bioskop, mall, ataupun taman bermain itu juga pada ditutup, dan kita diminta untuk stay di rumah agar selamat dari virus corona ini. Tapi ketakutannya lagi adalah, selain tidak bisa beraktivitas dengan bebas, yang keempat tentunya adalah ketakutan pada penularan virus corona sendiri. Meskipun banyak orang yang telah dinyatakan sembuh, tapi ada juga yang kena lagi meskipun dia dinyatakan negatif atas COVID-19. Ada pula yang memang dia sudah memiliki penyakit mungkin, dan dia takut terkena corona karena itu akan memperburuk kondisinya, ada juga. Mungkin juga ada yang telah berusia lanjut dan ancaman tertinggi virus corona ini adalah bagi mereka yang usianya telah lanjut. Ada banyak kekhawatiran, ketakutan, kesedihan, kegalauan lah ya dalam situasi ini udah berapa bulan nih, kira-kira hampir 2 bulan ya. Hampir 2 bulan dan kita tidak bisa melakukan aktivitas seperti biasanya. Lalu apa yang kita lakukan? Ini sampai kapan? Dan kalau misalnya terus-menerus kondisi ini berlangsung, penghasilan terhambat, aktivitas terbatasi, sampai kapan? Kita selalu menanyakan sampai kapan? Kita selalu menginginkan ini cepat berakhir. Tapi kenapa di dalam kitab suci, di dalam Alkitab, Tuhan itu menyatakan bahwa kita harus bergembira? Kenapa? Dalam hal ini, Rasul Petrus sendiri mengungkapkan bahwa sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan, Tuhan itu tidak akan memberikan sesuatu yang lebih besar, cobaan yang melebihi kekuatan kita sendiri. Dalam hal ini dikatakan, maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas,
yang diuji kemurniannya dalam api. Ini mengambil perumpamaan sebuah emas. Untuk mengetahui emas itu benar-benar murni emas atau enggak, dalam proses pembuatannya, emas itu ditempa dan ditempanya itu di dalam api. Emas yang merupakan logam itu akan mencair, dan dia akan memberikan bentuk. Setelah dia mencair, dia akan lebih mudah dicetak, lebih mudah dibentuk menjadi sebuah barang yang lebih indah. Kita bayangkan seperti ini. Emas, kita sering mendengar dalam kitab suci, emas itu diuji dalam api. Seperti layaknya iman kita yang jauh melebihi emas, ya kita akan diuji di dalam api. Api itu seperti apa? Adalah berbagai pencobaan yang akan kita alami, ataupun yang sedang kita alami, ataupun yang kemarin kita alami. Itu adalah pencobaan-pencobaan yang menguji iman kita. Bisa nggak kamu bertahan? Bisa nggak kamu tetap mengikuti Yesus? Bisakah kamu menjaga kesucian hidupmu? Balik lagi seperti emas. Emas aslinya adalah bongkahan. Bongkahan emas mungkin nilainya tidak seberapa. Nilainya mungkin kalau kita menambang emas dan gumpalan-gumpalan emas, buat apa emas kayak gini? Dijual pun nilainya mungkin bisa murah. Dan kalau misalnya emas dalam bentuk bongkahan nggak bisa kita pakai. Jadi buat apa gitu? Mungkin kadang meskipun nilainya itu nilainya ada dan tinggi, tapi bayangkan jika emas itu berbentuk misalnya cincin, ataupun kalung, ataupun gelang, ataupun aksesoris lainnya. Tapi menjadi sebuah barang yang nilainya lebih berharga, emas itu dia memang harus melalui suatu proses yang menyakitkan, diuji di dalam api, dari bentuk yang keras menjadi mencair. Itu mungkin akan menyakitkan jika kita mengibaratkan diri perumpamaan sebagai emas. Tapi saat emas itu mulai mencair, kemudian dia bisa dibentuk menjadi sebuah cincin saja, menjadi sebuah cincin dengan tambahan bahan-bahan logam lainnya, emas akan menjadi barang yang lebih kuat, sesuatu yang lebih berharga. Mungkin bongkahan emas saat itu harganya ya katakanlah 400.000 lah ya per butir. Tapi saat dia menjadi cincin, nilainya menjadi 1,5 juta. Tuhan membentuk kita itu tidak dengan segala sesuatu yang enak. Karena kalau segala sesuatu yang enak, kadang-kadang kita melupakan Tuhan karena kita terlena dengan kenyamanan dan keenakan itu. Tuhan memang kadang-kadang menempa kita dengan cobaan, yang salah satunya adalah kondisi semacam ini. Tuhan, apa yang dikehendaki Tuhan? Tuhan ingin melihat kemurnian kita. Apakah setelah karya penebusannya kita tetap setia pada Dia? Apakah dengan segala berbagai tantangan kita berpaling dari wadahnya? Tuhan menginginkan kita memperlihatkan hati yang murni kita kepada Tuhan. Kita mempersembahkan segala sesuatu yang terindah kepada Tuhan. Kita menjaga iman kita, menjaga pikiran kita tetap positif, tetap bersuka cita, menjaga hati kita tidak mudah galau, tidak mudah dendam, tidak mudah iri. Mengajak kita lebih bersyukur dan melihat ke dalam diri kita sendiri. Ini yang Tuhan inginkan dari kita, kemurnian kita sendiri. Dan di sini dikatakan meskipun kita belum pernah melihat Yesus, Tuhan telah menyatakan kemuliaan-Nya. Dan jika kita berhasil melalui semua proses pencobaan ini, Tuhan akan melihat kemurnian hati kita sendiri dan melayakkan kita untuk bersama-sama bersatu dengannya di dalam kerajaan surga. Mungkin ini terlalu amazing gitu, masa sih gitu. Tapi ingat, Tuhan tidak menginginkan pendosa di dalam kerajaan surga. Dia menginginkan kita semuanya segala kudus. Makanya itu kita harus meliti batin kita setiap hari, melihat ke dalam diri kita.
Apakah sudah pantas aku masuk ke dalam kerajaan surga? Apakah perbuatanku sepanjang hari ini sudah indah di mata Tuhan? Apakah aku benar-benar menjaga kemurnian imanku? Apakah aku benar-benar setia pada Yesus? Apakah aku tetap percaya padanya meskipun aku menderita saat ini? Ayo kita meneliti batin kita masing-masing agar kita mampu mengenali diri kita, dan kita jika kita melakukan kesalahan segera mohon ampun, segera bersihkan diri kita dari segala dosa, hindarkan pikiran negatif, hati yang menendam, kotor, luka hati dan segala sesuatunya bersihkan, dan mari kita menerima Yesus agar kita siap bersatu di dalam kemuliaan namanya di dalam surga untuk sekarang dan selama-lamanya. Amin. Demikian sharing Alkitab bareng Monmon yang episode ke-8. Jumpa lagi di sharing Alkitab bareng Monmon untuk episode selanjutnya. Bye semuanya, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Bye.